Presiden Joko Widodo bertolak ke Sumatera Utara dalam rangka kunjungan kerja meninjau lumbung pangan modern atau food estate. Halo Sobat Corong Indonesia, Presiden Joko Widodo bertolak menuju Provinsi Sumatera Utara dalam rangka kunjungan kerja pada Selasa tanggal 27 Oktober tahun 2020. Kunjungan kerja Presiden Jokowi kali ini tak lain untuk meninjau perkembangan kawasan food estate atau lumbung pangan di Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, tepatnya di Desa Siriaria, Kecamatan Polung. Tidak sendiri, Presiden Jokowi didampingi oleh beberapa menterinya, yakni Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Panjaitan, Menteri Pertanian, Syahrul Yassin Limpo, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, serta Gubernur Sumatera Utara, Edi Rahmayadi. Sobat Corong, food estate itu tengah dipersiapkan pemerintah untuk komoditas kentang, bawang merah dan bawang putih di Sumatera Utara dan dikembangkan di lahan seluas 30.000 hektar yang tersebar di 4 kabupaten di provinsi tersebut. Food estate Sumatera Utara akan dikhususkan memproduksi tanaman kentang, bawang merah, dan bawang putih. Food estate baru itu juga nantinya akan dikembangkan menjadi pertanian modern berbasis hortikultura. Sobat sekalian, selain di Provinsi Sumatera Utara, Kalimantan Tengah juga dipilih pemerintah dalam membangun food estate. Namun berbeda dengan di Sumatera Utara, food estate di Kalimantan Tengah akan ditanami komoditas pangan padi dan singkong. Lumbung pangan yang tengah dikembangkan di dua provinsi ini akan dijadikan contoh bagi pengembangan di provinsi lain. Kalimantan Tengah dipilih sebagai kawasan food estate karena dinilai sudah memiliki jaringan irigasi, petani, hingga sistem pendukung produksi pertanian yang baik. Sobat Corong Indonesia, pembangunan food estate di Kalimantan Tengah yang khusus ditanami singkong ini dipimpin langsung oleh Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto yang akan menjadi land sektornya. Sementara itu, food estate khusus menanam padi leading sektornya di Kementerian Pertanian. Menurut Prabowo, komoditas singkong akan menghasilkan tapioka mocaf, yaitu tepung yang bisa menjadi bahan utama kebutuhan pangan untuk roti, mie, juga nasi dari singkong. Dengan berlimpahnya pasokan diharapkan Indonesia tidak tergantung dari persediaan luar negeri. Presiden Joko Widodo membagikan 20.000 sertifikat tanah kepada masyarakat di Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. Sobat sekalian, selepas meninjau food estate di Sumatera Utara itu, Presiden Jokowi juga diagendakan untuk menyerahkan sertifikat hak atas tanah untuk rakyat di Stadion Simangaronsang, Kecamatan Dolok Sanggul. Selain dihadiri oleh penerima sertifikat dalam jumlah sangat terbatas, acara penyerahan tersebut juga akan dihadiri oleh penerima lainnya yang mengikuti acara secara virtual. Presiden Jokowi mengingatkan pada dasarnya hak atas sertifikat tanah dapat digunakan untuk membuka akses permodalan ke perbankan, misalnya melalui kredit modal usaha. Dia mengingatkan agar dana yang diperoleh dari pinjaman perbankan tersebut diperuntukkan untuk hal-hal produktif. Presiden Jokowi meminta sertifikat tanah tersebut bisa digunakan warga untuk mendapatkan modal usaha dan berinvestasi. Sobat Corong, pembangunan food estate ini merupakan salah satu langkah untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional. Dalam pengembangannya juga diupayakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya dan membuka peluang usaha secara lebih efisien. Ada tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Indonesia harus mampu dan memiliki ketahanan nasional di bidang pangan. Hadirnya pembangunan kawasan food estate juga diharapkan akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Nah sobat sekalian, di era pandemi seperti sekarang, semua sadar betul bahwa ujung-ujungnya yang paling kita butuhkan adalah tempat tinggal dan pangan. Semoga dengan dibangunnya food estate ini, akan membantu Indonesia dalam menangani krisis saat ini ya. Sehingga stabilitas nasional tetap terjaga. Selain menyebabkan krisis kesehatan secara global, pandemi virus corona juga membuat sejumlah industri lesu. Bahkan mati suri seperti industri pariwisata, transportasi hingga perhotelan. Tapi ternyata tak hanya itu, pandemi ini juga membuat krisis pangan mengintai. Tak terkecuali di Indonesia. Oke, sekian informasi yang bias kami sampaikan kali ini. Bagaimana menurut kalian semua? Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis.